Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum adalah tempat yang digunakan oleh banyak orang dan menjadi milik bersama. Contoh tempat umum adalah bandara, stasiun, terminal, jalan raya, pasar, alun-alun, ataupun tempat wisata. Kebersihan tempat umum harus kita jaga bersama-sama. Kebersihan di tempat umum adalah tanggung jawab kita. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan di tempat umum. Tidak hanya di tempat umum saja kita menjaga kebersihan, baik di rumah, di sekolah juga kita harus menjaga kebersihan agar tetap sehat. Selanjutnya, budaya bersih dan sehat di tempat umum. Pada hari Selasa, seluruh siswa kelas 2 berkunjung keluar sekolah. Kunjungan kali ini bertema tempat wisata. Siswa kelas 2 pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang, mereka berkeliling melihat aneka satwa yang ada. Satwa-satwa yang ada di sana dipelihara dan dirawat dengan baik. Pengunjung dilarang memberi makanan kepada hewan-hewan di sana. Selain itu, di kebun binatang juga banyak pepohonannya, sehingga suasananya menjadi asri dan indah. Pepohonan dapat mengurangi polusi udara. Pepohonan juga bisa mencegah banjir, karena akar pohon bisa menyerap air ke dalam tanah. Pepohonan dan hewan sangat penting bagi manusia, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian pepohonan dan hewan. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi peraturan yang ada di kebun binatang. Kebun binatang adalah salah satu tempat umum yang harus kita jaga kelestariannya. Di dalam kebun binatang terdapat pepohonan yang banyak memberikan manfaat untuk kita. Udara sejuk dan segar yang dihasilkan pepohonan sangat kita butuhkan. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah gambar ini lingkungannya termasuk lingkungan sehat dan bersih? Baiklah, dari gambar yang kalian amati bahwa gambar ini termasuk lingkungan yang sehat dan bersih. Coba kalian perhatikan, di taman tersebut ada disediakan tempat sampah, ada tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik. Di taman tersebut juga tidak ada banyak sampah. Dia sangat indah tamannya dan juga bersih. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan saat bermain di taman. Coba kalian perhatikan percakapan di bawah ini antara guru, Salman, Tigor, Ika, dan Susan. Alhamdulillah ya, anak-anak kita bisa melakukan kegiatan di luar sekolah, yaitu pergi ke kebun binatang Ragunan, kata ibu gurunya. Iya, Masya Allah, begitu luar biasa ciptaan Allah, kata Salman. Kita jadi mengerti Allah itu mampu menciptakan apapun sesuai kehendaknya. Iya benar, kita sebagai hambanya wajib menjaga kelestarian alam yang Allah ciptakan. Benar sekali anak-anakku, ada yang tahu bagaimana cara menjaga kelestarian tempat ini? Hewan-hewan di sini diberi makan, dimandikan, dijaga kesehatannya, dan kandangnya sering dibersihkan Bu Guru, kata Ika. Selain itu, pohon-pohonnya dirawat dengan cara disiram setiap hari dan tak lupa diberi pupuk. Nah, kita sebagai pengunjung juga harus menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Adapun yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan kebun binatang
saat kita mengunjungi kebun binatang, cara menjaga kebersihannya yaitu yang pertama, kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita memisahkan tempat sampah antara sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, kita tidak merusak fasilitas yang ada di kebun binatang ataupun di tempat umum. Inilah cara menjaga kebersihan di kebun binatang. Selanjutnya, kerja bakti. Coba kalian buka teks bacaan pada halaman 154 yang berjudul Kerja Bakti. Pada hari Ahad kemarin, warga kompleks Rumah Salman mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan selokan dan juga jalan-jalan di kompleks. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Pada hari Ahad, Ayah Salman dan warga kompleks mengadakan kerja bakti. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Mereka membersihkan selokan, trotoar, dan jalan raya di dalam kompleks. Selain itu, membersihkan sampah juga, mereka juga merapikan rumput, kemudian mereka menanam pohon hias. Pepohonan di tepi jalan membuat udara menjadi lebih segar. Jalanan kompleks pun menjadi lebih indah dan bersih. Selokan ataupun saluran air dibersihkan juga, karena bila selokan banyak sampah, maka saluran air menjadi tersumbat. Dampaknya, saluran air akan meluap ke jalanan dan menyebabkan banjir. Jalanan juga jadi cepat rusak karena terkikis air. Kini, selokan dan jalanan kompleks menjadi bersih dan sehat. Lingkungan kompleks menjadi lingkungan yang asri dan sehat. Nah, kerja bakti ini adalah kegiatan yang menunjukkan kerjasama. Jadi, contoh kerjasama yang ada pada teks kerja bakti ini adalah mereka melakukan kegiatan membersihkan sekitaran jalan kompleks. Selain itu, juga ada siskamling, berolahraga bersama. Itulah contoh kerjasama dalam kerja bakti. Tidak hanya dalam mewujudkan kerjasama pada saat kerja bakti, mereka juga dapat mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Sikap yang dilakukan saat berolahraga, yang pertama tidak mementingkan diri sendiri, yang kedua saling memberi dukungan antara satu dengan yang lain, yang ketiga saling membantu, yang keempat saling menghargai antar pemain, yang kelima menjaga kekompakan, yang keenam bersikap pantang menyerah saat bermain. Inilah sikap untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Dan yang terakhir adalah bermain dengan sportif. Selanjutnya, kita dapat melihat contoh gambar sikap kerjasama dalam berolahraga. Gambar yang pertama ini menunjukkan kerjasama dalam berolahraga. Sedangkan gambar yang kedua tidak menunjukkan kerjasama dalam berolahraga karena mereka bermain secara sendiri-sendiri. Sedangkan yang ketiga ini juga bukan gambar kerjasama dalam berolahraga karena berolahraganya dan bersepeda sendiri. Kemudian yang terakhir, gambar yang keempat ini juga merupakan sikap kerjasama dalam berolahraga. Jadi ada dua gambar contoh sikap kerjasama dalam berolahraga. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan kalian dapat mengerti. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.